Selamat siang teman-teman bisnis mikro. Jumpa lagi dengan saya Alex di channel Bisnis Mikro. Apa kabarnya pada siang hari ini? Semoga di tahun 2021 ini teman-teman bisnis mikro masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa beraktivitas dari pagi hingga nanti malam. Oke teman-teman bisnis mikro, pertama kali saya ucapkan selamat tahun baru 2021 kepada teman-teman bisnis mikro. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa mendapatkan rezeki lebih baik lagi dan juga diberikan kesehatan. Oke teman-teman bisnis mikro, selamat bergabung juga bagi teman-teman bisnis mikro yang sudah bersedia bergabung di channel bisnis mikro. Nah, pada siang hari ini teman-teman bisnis mikro, saya akan membahas mengenai bantuan sosial BLT dana desa yang akan diperpanjang oleh pemerintah pada tahun 2021. Oke teman-teman bisnis mikro, sebelum kita membahas itu, saya mohon bantuan dan dukungannya untuk selalu like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan silahkan share kepada teman-teman bisnis mikro yang lainnya agar mendapatkan informasi-informasi terkini dari channel bisnis mikro. Oke, kita langsung saja menuju ke TKP. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi seperti yang saya ketahui berdasarkan informasi bahwa ternyata bantuan sosial BLT dana desa diperpanjang tahun 2021. Informasi ini teman-teman bisnis mikro saya dapatkan berdasarkan hasil rapat terbatas antara Presiden, Menko, PMK, dan juga Mensos. Di sini Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo itu telah membuat anggaran sebesar 14,4 triliun rupiah untuk memperpanjang bantuan sosial bansos BLT dana desa tahun 2021. Di sini rencananya pemerintah akan melakukan pemberian bansos BLT dana desa itu pada bulan Januari tahun 2021. Nah, berdasarkan rapat terbatas tadi, maka Menteri Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi atau singkatannya Menteri Desa PDTT, Bapak Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa program bantuan langsung BLT bersumber dari dana desa dan untuk nominalnya ini yang banyak dicari, yaitu 300.000 per bulan untuk keluarga penerima manfaat. Nah, informasi ini disampaikan Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Menteri Desa PDTT pada saat konferensi pers refleksi akhir tahun Kemendes PDTT pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020. Untuk menindaklanjuti hasil rapat terbatas tadi, maka Kementerian Desa PDTT itu akan segera mengeluarkan surat edaran kepada kepala desa agar pembahasan APBDes segera dilakukan, termasuk pengalokasian dana untuk BLT dana desa dengan
basis data 2020. Jadi datanya menggunakan data 2020. Kemudian pada bulan Januari 2021 sebelum nantinya akan dicairkan BLT dana desa, maka seluruh desa wajib untuk melakukan update data penerima BLT dana desa dengan basis data 2020 dan wajib verifikasi ulang. Lalu segera diputuskan pada musyawarah desa khusus untuk menentukan penerimaan BLT tahun 2021. Kemudian sekedar informasi untuk tahun 2020 ya teman-teman bisnis mikro, penerima BLT dana desa itu sebanyak 8.055.861 keluarga penerima manfaat, yang mana 2.494.217 keluarga penerima manfaat merupakan perempuan yang menjadi kepala keluarga atau singkatannya PK. Lalu untuk pekerjaannya ya teman-teman ya. Jadi untuk pekerjaan KPM itu ya, itu 88% ternyata adalah petani, 4% nelayan, 2% buruh, 1% guru, dan 5% pedagang teman-teman bisnis mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, jadi pembahasan berikutnya adalah mengenai kriteria penerima BLT dana desa ya teman-teman bisnis mikro. Jadi ternyata teman-teman bisnis mikro, untuk kriteria penerima tersebut sudah diatur dalam pasal 8A ayat 3 teman-teman bisnis mikro, yang berada di Permendes 6 tahun 2020. Nah, isinya adalah keluarga miskin penerima BLT dana desa merupakan satu, keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan. Dua, belum terdata menerima program keluarga harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT, dan kartu prakerja teman-teman bisnis mikro. Kemudian yang ketiga itu memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menaun atau kronis teman-teman bisnis mikro. Kemudian teman-teman bisnis mikro ya, masih ada kriteria penduduk miskin calon penerima BLT dana desa yang juga diatur dalam Permendes 6 tahun 2020. Ada 14 teman-teman bisnis mikro ya. Dan ini dilihat dari gaya hidup calon penerima BLT dana desa. Apa aja itu? Saya bahas satu persatu. Yang pertama, luas lantai rumahnya itu kurang dari 8 meter persegi per orang teman-teman bisnis mikro ya, luas lantainya. Kemudian yang kedua, lantainya tanah atau bambu atau kayu murah teman-teman bisnis mikro. Kemudian yang ketiga, dindingnya harus dinding bambu, rumbia, kayu murah, tembok tanpa plester teman-teman bisnis mikro. Yang keempat, buang air besar atau BAB itu tanpa fasilitas atau bersama orang lain teman-teman bisnis mikro. Yang kelima, penerangan tanpa listrik. Yang keenam, air minum dari sumur atau mata air tidak terlindung atau sungai, air hujan. Yang ketujuh, bahan bakar itu kayu bakar, arang, atau minyak tanah. Yang kedelapan, konsumsi daging, susu, atau ayam hanya 1 kali per minggu. Yang kesembilan, 1 setel pakaian setahun. Yang ke-10, makan 1 sampai 2 kali per hari. Yang ke-11, tidak sanggup berobat ke puskesmas atau poliklinik. Yang ke-12,
sumber penghasilan kakak petani berlahan kurang dari 500 meter persegi, buruh tani, buruh nelayan, bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain berupa kurang dari Rp 600.000 ya per bulannya. Kemudian pendidikan kakaknya tidak sekolah, tidak tamat SD atau tamat SD, dan terakhir tidak memiliki tabungan atau barang mudah dijual minimal Rp500.000. Nah, persyaratan ini sangat-sangat memang masuk kriteria miskin ya teman-teman bisnis mikro ya. Makanya saya rasa layak untuk mendapatkan BLT dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke teman-teman bisnis mikro, tadi sudah kita bahas mengenai kriterianya. Sekarang bagaimana mekanisme pendataan yang dilakukan oleh desa ya teman-teman bisnis mikro. Itu perlu saya jelaskan supaya kita semua tahu alurnya teman-teman bisnis mikro. Nah, jadi teman-teman bisnis mikro, nanti data tahun 2020 itu akan segera dikirimkan ke kepala desa untuk dilakukan pendataan. Jadi nanti akan ada relawan mendata keluarga di RT, RW, dan desa untuk memastikan bahwa penerima itu layak mendapatkan BLT dana desa sesuai dengan kriteria yang tadi saya sebutkan yang berasal dari Permendes tadi ya teman-teman ya. Ada 4 hal dan juga 14 kriteria rumah tadi ya kita lihat ya. Nah, kemudian setelah data itu diverifikasi ya, didata dan diverifikasi, data tersebut harus segera dirapatkan di musyawarah desa khusus untuk membahas masalah validasi dan finalisasi data teman-teman bisnis mikro. Kemudian setelah data itu disepakati bersama, maka kepala desa harus menandatangani legalitas dokumen pendataan dan segera dilaporkan kepada kepala camat ya. Nah, dari camat nantinya langsung kepada bupati dan wali kota teman-teman bisnis mikro. Nah, untuk proses mekanisme pendataan itu sebenarnya telah ditetapkan paling lambat 5 hari sejak data diterima kecamatan. Jadi setelah kecamatan menerima itu maksimal 5 hari BLT dana desa wajib dicairkan teman-teman bisnis mikro. Oke teman-teman bisnis mikro, pembahasan berikutnya adalah 2 hal yang sekiranya menjadi kendala ketika melakukan pendataan BLT dana desa. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kendala pertama adalah bagaimana jika calon keluarga penerima manfaat tersebut tidak terdaftar di data penerima BLT dana desa tahun 2020, namun memang layak untuk mendapatkan BLT dana desa. Nah, di sini teman-teman bisnis mikro, jadi bagi yang merasa layak mendapatkan BLT dana desa sesuai dengan Permendes tadi ya, maka calon keluarga penerima manfaat itu langsung mendaftarkan diri ke aparat desa ya, langsung mendaftarkan diri ke kantor kelurahan atau kantor desa. Nah, yang dibawa ya adalah
KTP, dan kartu keluarga teman-teman bisnis mikro. Nah, nantinya baru setelah didapatkan data dari situ, wajib dari desa untuk mendata ulang, dan apabila layak wajib untuk dimasukkan di dalam update data penerima BLT dana desa dan langsung segera dirapatkan dalam musyawarah desa. Nah, pertanyaan kedua teman-teman bisnis mikro, bagaimana jika ada calon keluarga penerima manfaat yang memang layak mendapatkan BLT dana desa tapi tidak memiliki KTP? Nah, teman-teman bisnis mikro, ternyata bagi yang tidak memiliki KTP tapi memang layak untuk mendapatkan BLT dana desa, maka tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa membuat KTP lebih dahulu. Nah, caranya adalah nantinya pihak desa itu akan membuat surat keterangan domisili sebagai pengganti KTP dan langsung didaftarkan dalam update data penerima BLT dana desa untuk tahun 2021 teman-teman bisnis mikro. Oke, teman-teman bisnis mikro, jadi saya akan membahas yang terakhir adalah pencairan BLT dana desa teman-teman bisnis mikro. Nah, untuk pencairan BLT dana desa itu akan dilakukan dengan dua cara teman-teman bisnis mikro. Cara yang pertama, bagi yang memiliki rekening tabungan di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah, maka uangnya akan segera ditransfer ke rekening tersebut teman-teman bisnis mikro, dan silahkan diambil dengan menggunakan ATM yang bersangkutan. Namun bagi yang tidak memiliki rekening di bank teman-teman bisnis mikro akan menerima BLT dana desa secara tunai. Namun untuk tahun 2021 itu kemungkinan besar akan dibuatkan rekening ya teman-teman bisnis mikro, karena untuk menghindari terjadinya kerumunan biasanya teman-teman bisnis mikro. Namun kalau tahun 2020 kemarin itu dananya diberikan di kantor desa teman-teman bisnis mikro ya. Nah, nanti mekanismenya untuk yang tidak memiliki rekening itu akan diatur oleh pihak desa teman-teman bisnis mikro. Jadi teman-teman bisnis mikro, kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, BLT dana desa diperpanjang tahun 2021 dan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 14,4 triliun. Kemudian yang kedua, Menteri Desa PDTT itu telah memberikan surat edaran agar kepala desa segera melakukan verifikasi data yang dikirimkan oleh Kementerian Desa PDTT. Yang ketiga, di video tadi sudah saya jelaskan mekanisme cara kerja dari desa untuk pendataan hingga akhirnya sampai ke pencairan. Yang keempat, saya juga memberikan informasi mengenai cara mendaftar bagi yang merasa layak namun tidak terdaftar ataupun tidak memiliki KTP teman-teman bisnis mikro. Dan yang terakhir, saya telah menjelaskan untuk pencairannya dengan menggunakan dua cara. Satu, melalui rekening. Dua, pembagian di kantor desa. Oke teman-teman bisnis mikro,
Sampai demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman bisnis mikro. Dan juga saya ucapkan selamat beraktivitas kembali bagi teman-teman bisnis mikro. Dan jangan lupa 3M. 1. Menggunakan masker. 2. Mencuci tangan. 3. Menghindari kerumunan minimal 1 meter. Oke teman-teman bisnis mikro, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi. Sampai jumpa, salam kesehatan.